Halo sahabat rental anime, semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Garo juga ikut time travel ke masa lalu? Kok bisa? Apakah karya fanmade dari Dark Saitama akan dimunculkan pada manga One Punch Man versi resmi One Sensei dan Murata Sensei? Kenapa One Sensei memperlihatkan Ichikor Genos menjadi dua buah? Semua ini akan Mimin bahas pada breakdown manga One Punch Man chapter 169 ini. Breakdown merupakan pembahasan hal-hal yang dianggap penting yang telah terjadi pada sebuah chapter suatu manga, atau dapat kita sebut dengan benang merah. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika nakama semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Kekuatan God telah menjadikan Garo sebagai avatarnya telah lenyap seketika dikarenakan sebuah pukulan Saitama yang abnormal dari masa depan. Dan ternyata Garo tidak menyadari bahwa yang memukulnya tersebut adalah si botak Saitama, sang penjelajah waktu dari masa depan. Garo mengira bahwa di dunia ini ada seseorang yang jauh lebih kuat daripada Saitama, sehingga menjadikannya putus asa dan memutuskan untuk bertaubat dari monster sejati. Setelah kostum pemberian God bocor dan keluar, saya yakin Garo masih mempunyai tenaga untuk melarikan diri atau untuk menghadapi para Kurocho Hero tersebut. Garo dengan sengaja membiarkan dirinya diajar massa oleh para Kurocho Hero tersebut. Dari kejadian tersebut, saya beranggapan kemungkinan besar Garo telah bertemu dengan dirinya yang berupa spiritual dari masa depan. Garo menyaksikan dirinya berupa spiritualnya dari masa depan tersenyum lega dan pergi menghampiri Tareo. Setelah itu Garo spiritual dari masa depan hancur. Garo telah mengira bahwa kejadian di mana dia dikalahkan adalah salah satu hal yang dapat menyelamatkan nyawanya, sehingga dia merasa apa yang diperbuatnya sia-sia, dan dia merasa bersalah. Setelah itu dia membiarkan para Kurocho Hero tersebut menghajar dirinya sebagai penembusan kesalahannya. Mungkin saja Garo di masa depan pada saat God mengambil kembali kekuatan dan jiwanya, dengan sisa kekuatannya Garo telah berubah kembali ke mode Saitama dan mengkopi jurus Saitama time travelnya. Tubuh Garo telah hancur di masa depan, akan tetapi jiwa Garo telah berhasil menuju ke masa lalu dan menyadarkan dirinya yang berubah menjadi avatar God atau kejahatan absolut. Lanjut, pada saat Saitama memperlihatkan Ichikor Genos, dia telah mengetahui Ichikor tersebut adalah milik Genos. Jadi wajar Saitama sangat terkejut saat sadar dan melihat Ichikor tersebut. Saitama merasa lega setelah bertemu dengan Genos, yang mengartikan bahwa Genos masih hidup dan baik-baik saja. Pada saat Genos menyambungkan Ichikor tersebut dengan konektor di dalam tubuhnya, Genos langsung dapat mengenali bahwa Ichikor tersebut adalah miliknya di masa depan, dikarenakan memang sama. Genos mengetahui semua pertarungan Saitama versus Garo Kosmik di masa depan dikarenakan memori Ichikor tersebut telah mengalir pada diri Genos. Genos terkejut luar biasa, bahkan hampir kehilangan kesadarannya menyaksikan pertempuran gurunya di masa depan. Genos berusaha menjelaskan kepada Saitama akan dunia paralel dan Saitama dapat mengubah dunia ini, tetapi Saitama tidak dapat menyerah perkataan Genos tersebut. Dari chapter ini telah terbukti bahwa Saitama merupakan seorang time travel sejati. Di masa depan, para pahlawan telah meninggal dunia dikarenakan efek radiasi kosmik Garo. Akan tetapi Saitama telah membelokkan suatu dunia paralel di masa depan dan memasuki dunia paralel dalam percabangan di masa lalu, sehingga membuatnya dapat menjelajah ke masa lalu dan mencegah kosmik Garo merajalela. Jadi jika masa depan God telah bebas dan merajalela menghancurkan semua manusia yang ada di bumi seperti karya fanmade, nakama tidak perlu khawatir karena si botak Saitama akan mengalahkan God tersebut. Setelah mengalahkan God tersebut, Saitama akan memasuki cabang dunia paralel di masa lalu dan melakukan perjalanan waktu untuk mencegah kemusnahan yang terjadi. Dengan kemunculan Saitama resmi time travel Saitama di karya One Sensei dan Murata Sensei tersebut, banyak fanmade telah berspekulasi mengartikan bahwa di masa depan Dark Saitama akan benar-benar dimunculkan pada manga ini. Dikarenakan cerita dari Dark Saitama pada fanmade itu sendiri, Dark Saitama berasal dari masa depan. Dark Saitama melakukan perjalanan waktu memasuki dunia paralel untuk dapat bertemu dan bersama Genos kembali. Dark Saitama sebenarnya merupakan seorang karakter yang baik, akan tetapi dia merasakan hampa di masa depan dikarenakan kehilangan murid kesayangannya yaitu Genos. Maka dengan kesimpulan tersebut, apakah nakama semuanya sangat yakin bahwa Dark Saitama akan dimunculkan pada manga One Punch Man versi resmi di masa depan? Mimin sangat yakin dan berpendapat Dark Saitama tidak akan dimunculkan pada versi resmi manga One Punch Man tersebut.
Mimin beralasan sesuai fakta dari manga One Punch Man chapter 168 hingga 169 ini, dipikir-pikir Saitama dan Dark Saitama memiliki kesamaan cerita, yaitu sama-sama berasal dari masa depan, sama-sama menggunakan kemampuan time travel dan sama-sama kehilangan Genos di masa depan. Akan tetapi jika Saitama melakukan time travel atau perjalanan waktu ke masa lalu, dengan otomatis Saitama akan terkena hukum alam, yaitu jika bertemu dengan dirinya di masa lalu, Saitama otomatis akan terseret dan bergabung kembali dengan dirinya di masa lalu. Sesuai yang telah diperlihatkan pada manga One Punch Man chapter 168 sebelumnya, mungkin One Sensei dan Murata Sensei telah mengangkat cerita Saitama versus Garou di versi One agar lebih menarik. Mereka menggabungkan dengan cerita fanmade yaitu Saitama versus Dark Saitama, bertujuan menjelaskan bahwa Saitama memang dapat menjelajah waktu. Selain itu di dalam dunia One Punch Man telah mereka tegaskan bahwa jumlah suatu karakter adalah hanya satu saja. Setelah Saitama dari masa depan bergabung dengan Saitama di masa lalu, dapat Anda cermati ada beberapa perbedaan kostum yang Saitama kenakan. Sebelumnya kostum Saitama masih utuh-utuh saja. Setelah bergabung kostum Saitama menjadi robek-robek dan pada tempat kebanggaannya tersebut kostumnya robek dan berlubang. Dari hal tersebut menurut saya Saitama telah lebih menjadi kuat dikarenakan telah mendapatkan kekuatan dari masa depan, yaitu pukulan abnormal dari latihan di bulan Jupiter. Selain itu Saitama juga mendapatkan kekuatan God dan kopi sempurna dari Garou. Maka saya pastikan Saitama yang sekarang lebih overpower lagi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Saitama memang tidak bisa mengingat kejadian di masa depan ataukah hanya pura-pura lupa saja? Jika ditanya oleh Genos, Saitama tidak mengingatnya sama sekali. Saitama juga malah menanyakan kepada para pahlawan lain tentang siapakah yang telah mengalahkan Garou tersebut. Hal tersebut pastinya membuat para nakama menjadi kebingungan. Bagaimanakah pendapat kalian para nakama semuanya? Jika menurut teori saya pribadi, Saitama benar-benar tidak mengetahuinya. Akan tetapi dia merasakan dan mengetahui kedatangan dirinya di masa depan. Alasan yang paling kuat Saitama pada saat terbang dan bergabung dengan dirinya di masa depan pastinya juga melihat bentuk fisik tubuhnya tersebut. Dikarenakan Saitama dapat memasuki ruang dan waktu atau seorang time travel, maka hal itu tidak membuatnya terkejut. Mungkin saja di masa lalu Saitama juga pernah melakukan hal tersebut. Pada saat menyatu, Saitama sangat kaget memegang inti core Genos tersebut dikarenakan ia mengira Genos di masa depan telah tiada atau hancur. Setelah dia melihat Genos baik-baik saja, maka dia sangat lega dikarenakan menurutnya dia telah berhasil mencegah kejadian kematian Genos tersebut. Dibuktikannya saat Saitama melihat Genos, Saitama langsung bertanya dengan ekspresi sangat khawatir, "Hei Genos, ternyata kau masih hidup. Aku lega ternyata kau baik-baik saja." Pada chapter ini, selain memperlihatkan kemampuan Saitama, ada sesuatu yang mengganjal pada inti core Genos tersebut. Pertanyaannya, kenapa One Sensei dan Murata Sensei membuat dua core Genos pada chapter kali ini? Mungkin alasannya cukup jelas, yaitu untuk merekam seluruh pertarungan Saitama versus Garou Cosmic di masa depan. Akan tetapi saya mempunyai sebuah argumen bahwa kemungkinan besar di masa depan Genos benar-benar mati atau akan hancur. Dikarenakan mempunyai inti core lebih dari satu, mungkin Genos akan menyimpan inti core yang dipegang Saitama tersebut bertujuan untuk dapat dihidupkannya kembali di masa depan jika ada hal yang tidak diinginkan menimpanya. Di sisi lain, pada saat King datang dan membarakan King Engine miliknya, King hanya bertujuan untuk meleraikan para keroco hero agar tidak mengajar Garou lagi. Hal tersebut sudah direncanakan oleh Saitama sebelumnya dikarenakan berkat Garou, King dan Genos berhasil selamat. Mungkin dari penjelasan saya tersebut, para nakama semuanya muncul sebuah komentar. Jika Saitama setelah melakukan time travel dengan otomatis bergabung lagi dengan dirinya di masa lalu, kenapa Garou yang melakukan time travel di masa lalu tidak bergabung dengan tubuhnya? Jawabannya cukup sederhana. Menurut anggapan saya pribadi, pada chapter 168 sebelumnya sudah terlihat dengan jelas tubuh Garou telah hancur menjadi patung dan berakhir menjadi debu garam. Jadi dengan sisa kekuatannya, Garou telah berhasil melakukan time travel ke masa lalu, akan tetapi hanya sisa dari jiwanya saja, sehingga dia tidak bergabung dengan tubuhnya di masa lalu. Garou pernah mengatakan setelah mendapatkan kekuatan God sebelumnya, dia telah mengetahui semua unsur di alam semesta. Garou merupakan seorang avatar dari God itu sendiri, maka sangat mungkin Garou juga menguasai kekuatan spiritual dan dapat mengendalikan jiwanya walaupun tidak berlangsung lama untuk dapat menuju ke masa lalu.
Oke, mungkin hanya itu penjelasan benang merah atau breakdown manga One Punch Man chapter 169. Semoga kalian terhibur dengan teori saya. Saya minta maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih telah menonton dan see you next time. Bye.